Contohnya dengan kepintarannya dengan di matematika. Nah, itu tuh bisa jadi potensi untuk generasi-generasi kita bahwa Indonesia ini punya potensi di mata dunia. Tadi kan kamu bilang kalau ada pertentangan, perbedaan pendapat. Nah, cara kita bisa menghilangkan itu tuh gimana sih? Bisa dimulai dari kayak membuka usaha kecil atau kayak menuangkan ide-ide atau potensi baru gitu kan. Mereka tuh kayak pengen gitu loh dapetin kuliah kayak kita, tapi kita sering kayak ngerasa insecure gitu. Biasa pengen Pods keempat, biar beda asikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat keempat, kembali lagi dengan kita Pods keempat, biar beda asikin aja. Gimana nih sobat keempat perasaannya pada hari ini? Pastinya seru dong nunggu-nunggu podcast dari kita. Nah, kembali lagi dengan aku Chelsea Aulia sebagai host pada episode hari ini. Dan aku punya co-host baru nih untuk episode hari ini. Mari kita sambut. Halo Kakak. Halo, perkenalkan nama aku Belva Zahira, biasa dipanggil Belva. Gimana nih Belva perasaan kamu pada saat menjadi co-host di episode sekarang? Pastinya seru dan gugup ya, karena baru pertama kali jadi co-host di Pods keempat nih. Oke. Nah, kali ini kita mengusung tema apa ya Belva? Tema kita kali ini adalah Sumpah Pemuda-Pemudi di Era Modern. Dan kita udah kedatangan tamu kita. Halo Kakak. Halo. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Baik, perkenalkan nama aku Tasya Elvia Maini dari kelas 11 TKJ 4. Baik, perkenalkan nama saya Sama Freza dari kelas 11 TKJ 4. Gimana nih perasaan kakak dan abang ketika diundang pertama kali di Pods keempat? Pastinya senang banget sih, karena ini tuh kayak pengalaman pertama ya diundang di podcast kamu. Oke. Dan kayaknya pada pakai baju adat nih. Oh iya, kalau boleh tahu, Tasya pakai baju adat dari mana? Ini tuh kayak perpaduan antara baju adat Melayu sama baju adat Sumatera. Itu tuh kayak bermakna, karena kan kayak Melayu tuh kayak ada tata krama tentang kesopanan gitu kan. Jadi itu tuh kayak melambangkan dari itu semua gitu. Oh, kayak kalau Ihsan? Mungkin saya personality lebih ke bangga dengan karya bangsa. Contohnya dari daerah Jawa dengan batiknya. Oh, pakai batik. Oke, hari ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kalau dengar kata pemuda nih, apa sih yang terlintas di kepala kalian tentang apa itu Sumpah Pemuda? Kalau misalnya terlintas di pikiran ya, kata pemuda itu tuh kayak berarti semangat, terus energi, sama keberanian untuk membentuk suatu perubahan. Nah, jadi kayak pemuda itu tuh kayak mesin penggeraknya untuk mencapai suatu bangsa gitu. Nah, jadi dari situ tuh kayak terbentuklah pemuda-pemuda yang memberikan energi-energi baru untuk Indonesia gitu. Oke. Dan menurut Ihsan nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi para pemuda pada tahun 1928 yang memicu lahirnya Sumpah Pemuda? Dan menurut kamu, bagaimana sih tantangan itu bisa relevan dengan pemuda masa kini? Mungkin karena dulu itu kan pemuda-pemuda kan masih kayak terpecah dan tidak bersatu gitu karena perbedaan bahasa, daerah, dan suku. Ya. Nah, itu kan relevan banget sama sekarang. Contohnya kayak perbedaan di sekarang ya, perbedaan pendapat, konflik di media sosial, kan banyak tuh kan. Nah, tapi semangatnya itu masih relevan banget sampai sekarang. Masih sama dengan semangat di tahun 1928 sampai dengan sekarang. Kalau menurut kamu gimana sih caranya? Tadi kan kamu bilang kalau ada pertentangan, perbedaan pendapat. Nah, cara kita bisa menghilangkan itu tuh gimana sih? Mungkin dengan lebih banyak kerjasama dan lebih berkomunikasi gitu, lebih banyak berkomunikasi. Oke. Banyak anak muda sekarang sibuk dengan media sosial ya kan. Menurut kamu, apakah media sosial bisa jadi alat untuk menyatukan semangat pemuda Indonesia? Pastinya bisa banget.
Tapi itu tuh kayak tergantung dari pemakaian kita di media sosial nih kayak gimana sih gitu. Apakah ke arah yang positif atau ke arah yang negatif gitu kan. Kalau misalnya ke arah yang positif mungkin dengan cara kayak memposting nih kayak brand-brand lokal dari Indonesia tuh gimana. Terus kayak gimana ya, kayak melihat apa sih potensi-potensi gitu kan. Terus kayak ngelihat apa ya, kerja-kerja sama nih Indonesia tuh kayak gimana gitu. Jadi tuh ngebuat media sosial tuh jadi apa tadi? Media sosial untuk semangat anak muda. Iya, anak Indonesia untuk semangat anak muda kayak gitu. Oke, jadi media sosial tuh kalau kita menggunakan dengan hal-hal yang positif bisa jadi selalu motivasi juga bagi kita. Oke. Selanjutnya, menurut Ihsan nih, apa yang bikin Ihsan bangga ketika melihat Indonesia di kancah internasional kah, nasional kah, atau bisa biasa lihatnya di media sosial? Apa yang bikin kamu bangga? Kayak contohnya kreativitas anak bangsa dan di dalam bidang-bidangnya gitu ya. Kayak contohnya nih Jerome Pauline yang bisa membanggakan nama Indonesia di Jepang kan. Kayak contohnya dengan kepintarannya dengan di matematika. Nah, itu tuh bisa jadi potensi untuk generasi-generasi kita bahwa Indonesia ini punya potensi di mata dunia. Makanya saya bangga dengan itu. Dan dengan itu kan bisa jadikan kita sebuah motivasi ya. Menurut Tasya, gimana sih cara Tasya untuk bisa menjadikan motivasi itu supaya Tasya bisa seperti itu? Ya mungkin dengan cara kayak meningkatkan potensi ya, kayak meningkatkan keahlian dengan cara ya terus berlatih atau dengan cara yang lainnya gitu. Selanjutnya, apa skill yang kalian pelajari selama di SMK yang menurut kalian itu bisa untuk menolong Indonesia? Kalau misalnya di SMK itu keterampilan tuh kan kayak langsung diterapin ke dunia nyata ya. Iya. Itu tuh kayak bisa dimulai dari kayak membuka usaha kecil atau kayak menuangkan ide-ide atau potensi baru gitu kan. Terus kayak dengan cara mendukung industri dalam negeri supaya terus maju gitu. Kalau menurut Ihsan sendiri? Mungkin sama deh dengan Tasya pendapatnya. Sama apanya? Sama Pendapatnya. Tadi kan Tasya udah bilang kalau misalnya kita bisa bangun usaha kecil. Nah, kebetulan aku juga sering sih lihat anak muda sekarang tuh masih kuliah, masih mahasiswa, dia tuh udah mulai buka usaha kecil. Dan kalau kataku bagus sih kalau kita kayak gitu. And then kita tuh bisa bangga dengan negara kita sendiri. Kita bisa mengangkat nama bangsa juga bahwa anak Indonesia itu berbakat loh, berpotensi loh, bisa ini. Ini loh Indonesia gitu. Oke, selanjutnya kasih dong satu kata motivasi powerful dari kalian buat teman-teman di seluruh Indonesia biar semangat Sumpah Pemudanya itu nggak cuman pada tanggal 28 Oktober aja. Mungkin Sumpah Pemuda itu bukan untuk dijalani setahun sekali, tapi untuk dijalani setiap langkahnya dan bisa terus berkembang ke depannya. Kalau dari aku sendiri tuh kayak mungkin jangan tunggu momen Sumpah Pemuda dulu, baru kita tuh kayak bisa ngebuktiin nih kalau misalnya Indonesia tuh kayak gini loh gitu. Iya, betul. Iya kan? Nah, jadi ini loh kayak Indonesia dengan ini loh kita dengan negara kita gini loh kayak bisa seperti itu. Ya, harus mempertahankan semangat nasionalisme juga ya kan. Kalau dari aku pribadi, aku yang berbagi juga. Kalau bagi aku tuh supaya kita tetap punya semangat, Sumpah Pemuda itu kayaknya lebih ke melestarikan budaya sih, budaya kita, mempelajari segala hal yang ada di Indonesia ini. Terus kita tuh bisa menjadikan itu sebuah sesuatu yang bisa kita banggakan untuk di luar. Jadi kan kalau misalkan kita dengar nih Indonesia itu ternyata punya karya gitu ya, misalnya kayak batik yang saya bilang tadi, terus kayak apa lagi ya, terus makanan khasnya. Iya, makanan khasnya kan terkenal banget tuh. Apalagi kemarin aku sempat nonton loh, kalau misalkan ada idol K-pop yang bener-bener memang tuh kayak bangga nyampe ke Indonesia karena katanya makanan Indonesia tuh enak-enak, dan warganya tuh ramah-ramah. Iya kan? Iya.
Apalagi ya? Terus mungkin dari bahasanya juga nggak sih? Iya. Dari bahasa kan itu kan berbeda-beda banget kan bahasa. Iya. Dan aku bangga sih sama orang luar yang mereka tuh tau gak sih kalau kita punya kulit yang bener-bener eksotis. Iya, eksotis. Nah, mereka tuh kayak pengen gitu loh dapetin kulit kayak kita, tapi kita sering kayak ngerasa insecure gitu. Iya. Biasanya pengen putih gitu ya kan? Berarti kulit kita tuh paling diincar sama orang luar kan? Tapi banyak sih pemuda-pemudi Indonesia yang mungkin masih ngerasa insecure dengan apa yang dia punya. Dan menurut aku tuh kayaknya nggak usah sih, karena kita tuh harus bersyukur dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang Allah berikan kita. Jadi kalau misalkan kita bisa bersyukur tentang hal itu, kayak melestarikan budaya kita. Kayak kita pokoknya bangga lah sama Indonesia ini ya. Banyak sekali budaya-budaya kita, makanan, khas, suku, budaya yang bangga orang luar melihat kita. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita pada episode kali ini. Dan sebelum itu jangan lupa selalu tonton terus episode kita di media sosial kita. Podcast 4 yang ada di bawah sini juga bisa sih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah, Oke, sebelum itu kita tagline dulu. Tagline-nya Podcast 4 biar beda asikin aja. Oke. 1, 2, 3. Podcast 4 Biar beda asikin aja. Bye-bye. See you See you next next video.